Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat selalu untuk kita semua, tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga semangat belajar kita meskipun kalian belajar di rumah dan kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oke, untuk hari ini bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam mapel PKN. Untuk hari ini materi yang kita bahas melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan kedua ini, kita membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita masuk ke subbab kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita melanjutkan materi yang kemarin tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini masih ada kelanjutannya sedikit, kita akan membahas sedikit. Ini kelanjutan yang kemarin masa persidangan BPU PKI kedua. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang usulan-usulan para tokoh Indonesia. Kemarin ada berapa? Ya, kemarin ada 3. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Mr. Supomo. Nah, mereka kemarin kan sudah mengutarakan usulan mereka dalam persidangan BPU PKI yang pertama. Nah, sekarang kita membahas tentang masa persidangan BPU PKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang kedua ini nanti akan terbentuk sebuah panitia yang bernama Panitia 9. Dan pastinya panitia itu berjumlah 9. Nah, nanti panitia 9 ini bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, ini di sebelahnya kalian bisa lihat gambar para tokoh anggota panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya rapat panitia 9. Nah, rapat panitia 9 ini dilaksanakan di mana? Nah, ini rapat panitia 9 dilaksanakan di rumahnya Insinyur Soekarno atau yang biasa disebut dengan Bung Karno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, dalam rapat panitia 9 di situ menghasilkan sebuah kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945. Di situ disepakati tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Oleh Insinyur Soekarno menyebutnya Mukadimah. Sedangkan Mr. Muhammad Yamin menyebutnya dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya Sukiman Wirjosanjojo menyebutnya dengan Gentleman's Agreement. Nah, dengan pada tanggal 22 Juni ini jadi disepakati rumusan konsep dasar negara tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Oke, selanjutnya nah, ini pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPU PKI. Nah, bentuknya Mukadimah seperti yang ada di gambar ini, namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini hampir sama dengan UUD atau Undang-Undang Dasar. Bedanya ada di paragraf keempat. Nah, itu yang ditebali ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bedanya ada di situ. Dan Piagam Jakarta ini disetujui atau ditandatangani oleh 9 tokoh itu atau panitia 9 tadi. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, gimana sih penetapan Pancasila itu sejarahnya? Gimana awalnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia. Nah, dalam kekalahan Jepang mengakibatkan
bubarnya BPUPKI atau dibubarkannya BPUPKI dan diganti oleh sebuah badan yang bernama PPKI. Nah, digantikan oleh PPKI. Nah, nanti kita akan membahas tentang PPKI. PPKI itu apa sih, kepanjangan dari PPKI, dibentuknya kapan, siapa saja anggota PPKI itu, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, selanjutnya, nah ini kita bahas tentang PPKI. Untuk yang pertama, kepanjangan dari PPKI. Kepanjangan dari PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk istilah Jepangnya biasa disebut dengan Bakuritsu Junbi Inkai, itu istilah Jepang PPKI. Selanjutnya tanggal dibentuknya. Tanggal berapa PPKI dibentuk? PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya ada ketua dan wakil ketua. Ketua dari PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Selanjutnya susunan anggotanya itu siapa saja, ada berapa? Nah, susunan anggota PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Selanjutnya, nah ini pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada pihak sekutu. Nah, dengan menyerahnya Jepang ini menjadikan atau memberikan kesempatan oleh pejuang Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalian amati di situ ada dua gambar tokoh dari Indonesia ya, yang bernama Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Nah, di sini pada tanggal 17 Agustus mereka menyatakan kemerdekaan atau memproklamasikan Indonesia. Nah, ini coba kalian lihat di situ Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Dan di belakangnya ada DRS Muhammad Hatta yang wakilnya tadi. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, upacaranya diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, kalian lihat gambarnya. Selanjutnya, nah ini ada bentuk proklamasi. Ini merupakan teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno atau draft proklamasi. Nah, ini teks proklamasi yang sudah diketik. Nah, seperti ini gambarannya. Yang atas ini teks proklamasi dalam bentuk draft proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Terus sebelahnya di sini ada teks proklamasi yang sudah diketik. Nah, di situ bernama teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan hasil keputusannya sebagai berikut. Ada 3 keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disingkat dengan KNIP. Selanjutnya, oke, nah itu tadi materi bab 1 untuk subbab B. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditulis dan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang ada di grup kelas kalian masing-masing. Sampai di sini dulu materi kita di bab 1. Terima kasih atas perhatiannya.
saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.